Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Nafariska Ayuni. Pada kali ini, kita akan belajar IPA untuk kelas 8 SMP dengan materi Sistem Pernapasan pada Manusia. Pada saat kalian melakukan aktivitas lari, apakah kalian merasakan sesak? Hal itu terjadi karena sistem pernapasan bekerja lebih keras. Manusia dan makhluk di bumi harus selalu bernafas untuk dapat bertahan hidup. Saat melakukan aktivitas olahraga lari, otot membutuhkan lebih banyak energi, yang dimana oksigen dan membuang lebih banyak karbon dioksida, sehingga sistem pernapasan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Yuk kita pelajari lebih dalam mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru. Jadi, dalam hal ini, sistem pernapasan adalah pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 untuk menghasilkan energi. Gambar yang tertera di samping ini merupakan urutan pernapasan pada manusia. Pertama, udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah rongga hidung, udara tersebut akan melalui pangkal tenggorokan yaitu faring, kemudian laring, lalu trakea. Trakea membuat cabang dua menjadi bronkus dan bronkiolus. Dan di ujung bronkiolus terdapat cabang yang disebut alveolus. Bronkus dan alveolus ditutupi oleh organ yang kita sebut dengan paru-paru. Pembahasan berikutnya mengenai organ-organ pernapasan. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Pada gambar yang tertera itu di dalam hidung terdapat saraf pembau, selaput lendir, dan rambut hidung. Coba sekarang kalian cek apakah di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus? Ya, jadi di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran. Sel-sel di dalam rongga hidung menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara serta menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Lalu, dari faring, udara bergerak menuju ke laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Laring memiliki 2 pita suara yang dapat membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Selanjutnya, udara kemudian bergerak menuju ke trakea. Di dalam trakea terdapat jaringan yang disebut silia. Silia bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Fungsi dari trakea yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan dengan cara menstimulasi tubuh agar dapat bersin dan batuk. Nah, trakea itu memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum, dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut dengan bronkus.
Setiap sisi paru-paru pada manusia memiliki satu bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Nah, di dalam tubuh bentuk tulang rawan bronkus ini tidak teratur. Bronchiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronchiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar pada proses pernapasan berlangsung. Pada ujung-ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Terlihat dari gambar yang tertera, terdapat pembuluh darah pada bagian luar alveolus. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. Alveolus kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar melalui proses pernapasan. Organ sistem pernapasan yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak pada rongga dada tulang rusuk. Masing-masing paru-paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru adalah pertukaran gas, sehingga paru-paru akan menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarluaskan ke seluruh tubuh. Materi berikutnya yaitu mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Pada gambar yang tertera, ini merupakan proses mekanisme pernapasan pada manusia. Pada saat kalian bernapas, itu berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada pernapasan dada, apabila otot-otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara pada rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara paru-paru, sehingga mendorong paru-paru mengembang dan tekanannya berubah menjadi kecil daripada tekanan udara bebas. Selanjutnya akan terjadi aliran darah dari luar ke dalam rongga paru-paru melalui rongga hidung, batang tenggorokan, bronkus, dan alveolus. Proses ini disebut dengan inspirasi. Sehingga dapat disimpulkan proses inspirasi yaitu saat tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dadanya membesar, tekanan udara mengecil, dan udara masuk ke paru-paru. Kemudian, apabila otot-otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, tulang rusuk akan kembali ke posisi semula sehingga mendesak dinding paru-paru. Akibatnya, rongga paru-paru menjadi mengecil dan tekanan udara di dalamnya meningkat. Hal ini mengakibatkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Proses ini disebut dengan ekspirasi, sehingga dapat disimpulkan proses ekspirasi yaitu saat tulang rusuk relaksasi,
tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara membesar, udara keluar dari paru-paru. Adapun penyakit pada sistem pernapasan manusia, yang pertama asma. Asma adalah kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan dari genetik keluarga. Yang kedua, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Kita sudah sampai di penghujung materi. Belajar IPA itu menyenangkan. Kita menjadi tahu bahwa organ-organ pernapasan sangat penting bagi tubuh kita. Jaga paru-paru kita dengan pola hidup sehat, karena paru-paru sangat penting dalam proses pertukaran oksigen. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.